Jadi brother and sister, Alkitab ini, firman Tuhan ini sendiri isinya dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu itu sendiri udah merupakan hal yang sangat dahsyat. Disampaikan saja isi Alkitab ini secara terus-menerus setiap minggu di dalam khotbah-khotbah, di dalam kumpulan-kumpulan rohani, di dalam acara-acara rohani, sampai kita meninggal nanti nggak habis disampaikan ini. Kalau dibaca setiap perikop, disampaikan setiap perikop, nggak habis. 70 tahun, 80 tahun usia kita, kalau ini dibahas dengan sungguh-sungguh setiap perikopnya, setiap ayat, nggak habis. Dibahas kebenarannya, diperbincangkan kebenarannya, dikhotbahkan kebenarannya, nggak habis sampai kita mati nanti. Itu pun kalau kita berasumsi bahwa kita semua hidup di atas 70 tahun. Dibahas Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3 terus. Matius 1, Matius 2, Matius 3. Terus Wahyu 1, Wahyu 2 terus dibahas. Setiap minggu dibahas satu ayat, satu perikop. Untuk semakin kita memahami dan mengenal Allah kita. Nggak habis ini dibahas. Dan ada pertumbuhan di dalamnya. Jadi untuk apa? Sebagai gembala jemaat, sebagai pemimpin jemaat, sebagai gembala gereja, pemimpin kelompok rohani. Mohon maaf saya memakai kata-kata yang cukup tidak pantas. Sok tahu. Yang disampaikan bukannya maksud Tuhan dalam firman-Nya ini, tapi sok tahu gitu. Di situ ketika sok tahu, keangkuhan muncul, kesombongan muncul, ingin mempertontonkan bahwa dirinya pintar, memakai kosakata yang luar biasa hebat dan memikat, memakai pelafalan yang teratur rapi, dan seluruh gestur tubuhnya diatur. Mulai si iblis melirik, mangsa, di mana ada kesombongan dan keangkuhan, di mana kita tidak mundur ke belakang dan membiarkan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin kita dalam penyampaian khotbah dan materi rohani, di situ si iblis melirik, di mana kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di samping atau di belakang, dan kita maju ke depan, tokoh sentralnya berubah dari Tuhan Yesus Kristus menjadi kita. Si iblis melirik, mulai. Tadinya hal itu tidak perlu diucapkan, tidak perlu disampaikan sama sekali. Tidak inline, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak perlu. Namun karena kesombongan dan keangkuhan, mulai. Dan hebatnya si iblis, dia sangat halus bekerja, halus. Jangan kita kira brother and sister seminggu 2 minggu, tidak. Si iblis sabar menunggu bertahun-tahun, yang penting agendanya tercapai ketika kita sudah diintai. Begitu keangkuhan dan kesombongan muncul, si iblis melirik, diintai kita. Sabar dia masuk halus bertahun-tahun sampai kita tidak lagi tahu dan sadar bahwa kita sudah menyimpang dari jalan dan ketetapan Tuhan ketika kita berkhotbah dan menyampaikan materi rohani, dan kita sudah mulai mempertontonkan hikmat dan kebijaksanaan kita sendiri dan pengetahuan dan kesoktahuan kita daripada apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam firman Tuhan, yang ini menyelamatkan kok, mengajar dengan amat dahsyat kok, orang ini produknya Allah, yang ditulis selama 1600 tahun lebih oleh kurang lebih 40 penulis dengan perantaran para nabi dan bimbingan Roh Kudus melalui orang-orang yang ditentukan Allah sendiri. Lalu kenapa kita harus mempertontonkan kehebatan dan keangkuhan kita? Brother and sister, itu renungan singkat Prapaskah. Nanti kita masuk ke materi-materi yang lebih utuh di konten-konten lainnya. Oke brother and sister, jadi apa? Kalau mengikrarkan diri dan mengambil keputusan untuk menjadi pelayan, dan itu harus, jadilah pelayan yang serendah-rendahnya,
in humility. Oke, dalam kerendahan hati yang serendah-rendahnya, brother and sister.